Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Mauludia Nurul Iza dari Prodi Pendidikan IPS dan sekarang pada mata kuliah Sejarah Dunia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai pembahasan yang pertama yaitu Perang Dunia Pertama. Jadi yang kita bahas pertama yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Pertama. Latar belakang terjadinya Perang Dunia II itu memiliki banyak sekali faktornya. Yang pertama ada sebab umum dan yang kedua ada sebab khusus. Apa sih sebab khususnya dan sebab umumnya? Mari kita bahas yang pertama yaitu sebab umumnya. Yang pertama ada industrialisasi. Kenapa industrialisasi bisa menjadi sebab umum dari Perang Dunia Pertama? Yaitu karena perkembangnya industrialisasi ini sangat mempengaruhi Perang Dunia Pertama. Karena sejak meletusnya revolusi industri di Inggris, beberapa negara di Eropa itu seperti contohnya negara Jerman, Prancis, Rusia, Italia, Belanda, sama Australia, Hungaria ini ikut berlomba-lomba untuk mengembangkan industri mereka. Jadi karena adanya pelopor atau pionirnya, mereka yang lainnya ikut berlomba-lomba ingin mengembangkan industri mereka masing-masing. Dan juga oleh sebab itu awal mulanya munculnya persaingan antara negara-negara industri di Eropa. Jadi mereka itu bersaing banyak sekali. Hal yang pertama, mereka merebutkan sumber bahan bakunya, lalu mereka juga merebutkan daerah pemasarannya, dan yang selanjutnya mereka merebutkan tempat untuk menanamkan kelebihan modalnya, yaitu di negara jajahannya. Oleh karena itu, pada saat itu negara jajahan itu menjadi sebuah bahan untuk perebutan mereka. Jadi, negara jajahan itu diperebutkan sama negara-negara imperialis dan negara-negara Eropa. Dan negara-negara Eropa pun itu menjalankan imperialisme modern di seluruh dunia supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan wilayah lainnya dan memperluas wilayah jajahannya mereka. Jadi faktor pertama itu industrialisasi dan persaingan pemperluasan wilayah jajahan. Akibat dari perkembangannya itu industrialisasi di negara-negara Eropa ini akhirnya menimbulkan yang kedua, ketegangan yang akhirnya diikuti oleh perkembangan dalam bidang militer. Jadi karena adanya beberapa negara yang berebut seperti contoh negara jajahan A, ketika negara imperialisnya misalkan Inggris dan Prancis itu merebutkan Indonesia, dan ketika sudah rebutan seperti itu, yang bisa dilakukan hanya dengan mengembangkan bidang militer mereka supaya mereka berhasil untuk menguasai suatu negara jajahan. Jadi mereka ini mengembangkan militer secara bersama-samaan dan akhirnya satu persatu negara yang ada di Eropa ini memperkuat diri dengan peralatan militer yang sangat canggih. Bahkan beberapa negara mewajibkan untuk wajib militer bagi rakyatnya. Jadi supaya apa? Supaya bisa memperkuat atau mempertahankan negaranya. Contohnya Jepang. Dia memperlakukan rakyatnya untuk diberlakukan beberapa kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang militer. Gunanya untuk apa? Untuk bisa bersaing dengan berbangsa lainnya. Dan itu alasan kedua setelah perkembangan atau perkembangan militer secara besar-besaran sejak saat itu. Timbullah perlombaan senjata dari segi jumlah maupun segi kualitasnya. Dan selain itu juga beberapa negara di Eropa ini membentuk sistem aliansi atau persekutuan. Misalkan saja Jerman yang membentuk Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia untuk memperkuat diri menghadapi persekutuan Triple Entente atau negara Inggris, Prancis, Rusia. Dengan demikian, negara-negara dunia pertama di Perang Dunia Pertama ini merupakan persaingan antara dua aliansi, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente. Jadi, pertentangan antara negara-negara Eropa merupakan sebab umum karena negara-negara di Eropa ini saling berebut wilayah jajahan. Adanya politik persekutuan ini yang ada yang tadi telah dijelaskan, yaitu Triple Entente dan Triple Alliance ini adalah lawan di Perang Dunia Pertama. Dan selain itu ada juga perlombaan senjata akibat dari perkembangan bidang militer.
perebutan daerah jajan. Jadi daerah jajan itu yang sebenarnya paling utama dari Perang Dunia ke-1 ini. Dan selanjutnya karena ikut campurnya negara-negara Eropa pada perang Serbia, Austria, dan itulah sebab-sebab utama terjadinya Perang Dunia Pertama. Dan sekarang mari kita membahas sebab khususnya terjadinya Perang Dunia ini bisa terjadi. Jadi Perang Dunia Pertama ini terjadi karena sebuah sebab khusus, di mana hal ini itu berkaitan dengan terbunuhnya putra mahkota Austria, yaitu Francis Ferdinand di tanggal 28 Juni 1914. Jadi ini itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Gavrilo Princip di Sarajevo. Gavrilo ini dia adalah seorang anggota dari gerakan nasionalis Slavia yang berpusat di Serbia. Hal tersebut berpengaruh besar dan dengan timbulnya pertentangan negara yang disusul oleh pernyataan perang, dan dari 1 bulan kemudian di tanggal 28 Juli penguasa Australia-Hungaria ini menyatakan perang terlebih dahulu terhadap Serbia yang dianggap pertanggungjawaban atas pembunuhan dari Francis Ferdinand ini. Saat itu Rusia merasa berkepentingan dengan kuasa Balka ini segera membantu Serbia. Jadi Rusia ini berpihak kepada Serbia. Rusia melakukan mobilisasi militer, kekuasaan Australia-Hungaria dan Jerman, dan akhirnya di tanggal 30 Juli Rusia meletakkan ultimatum terhadap Australia-Hungaria supaya apa? Supaya mereka melakukan menarik pasukannya dari Serbia, dan Jerman yang waktu itu sudah siap untuk perang segera menyatakan perang terhadap Rusia di tanggal 1 Agustus 1914. Dan sementara itu sekutu dari Rusia, Inggris, dan Prancis juga menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus, dan dengan adanya ultimatum dan pernyataan-pernyataan perang dari satu negara terhadap negara lainnya, inilah awal mula terjadinya Perang Dunia yang Pertama. Kita akan membahas bagaimana sih terjadinya Perang Dunia yang Pertama itu. Jadi pada Perang Dunia yang Pertama itu terjadi di beberapa wilayah perang, seperti front Barat, front Timur, front Italia, front Balkan, dan yang terakhir front Laut. Jadi ada 5 tempat atau tempat wilayah di peperangan tersebut. Mari kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu front Barat terlebih dahulu. Peperangan yang terjadi di front Barat saat itu Jerman menduduki Belgia dan Prancis. Namun Prancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang di tepi sungai Marne. Jerman mengumumkan perang parit di Verdun, namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis. Dan selanjutnya kita membahas front Timur. Pada saat ini front Timur ini Jerman berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri, tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Dan selanjutnya kita membahas front Italia. Maksud dari front Italia ini adalah waktu itu Italia dikalahkan oleh Jerman pada saat itu. Namun karena pada saat itu Italia sifatnya adalah bertahan, dan dia pada saat itu justru Italia melawan Jerman. Kita membahas yang selanjutnya, yaitu front Balkan. Jadi di front Balkan inilah adalah sebuah pertempuran yang terjadi di kawasan daerah Balkan. Awalnya Jerman mengalami kemenangan atas Rumania, dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman pada saat itu. Nah, Inggris menyerang Dardanella, tetapi dengan pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Menuju ke Yaman, Inggris menghantam ke Bulgaria dan menyerah pada tahun 1918. Kemudian Turki diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina, dan Turki. Akhirnya Turki menyerah pada tahun 1918. Dan kita selanjutnya membahas yang terakhir, yaitu front Laut. Front Laut ini terjadi di Jultat antara pihak Inggris dan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selama tak terbatas pada tanggal 1 Februari 1917, yang akhirnya semua kapal yang terhubung dengan lawan Jerman ini ditorpedo dan ditembak. Pada saat itu Jerman menggunakan kapal selam yang disebut U-boat
korban peperangan ini selam ini yaitu terbatas. Adalah kapal dagang Amerika Serikat bernama Lusitania yang diserang pada tanggal 7 Mei 1915 di Dayusek. Yang awalnya Amerika Serikat tidak ikut andil dalam peperangan ini, jadi ikut menjadi pemicu untuk ikut dalam peperangan pertama ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak yang disebabkan oleh Perang Dunia yang Pertama, yaitu ada dari bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Dan sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu bidang politik. Yang pertama yaitu perubahan wilayah dari negara-negara besar seperti Jerman, Rusia, Australia, Hungaria, dan Turki. Lalu yang kedua yaitu kerajaan Jerman, Turki, dan Australia, Hungaria berubah menjadi negara republik yang menganut sistem demokrasi liberal, sedangkan Rusia menjadi negara republik paham komunis. Lalu yang ketiga adanya negara baru yang merdeka seperti Mesir, Iran, lalu ada Polandia, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, timbulnya negara yang jadi kekuasaan LBB. LBB adalah Liga Bangsa-Bangsa. Jadi ada sebuah kota Lazim yang dikuasai oleh Jerman ketika Perang Dunia I. Dia dilepaskan oleh Jerman dan otomatis dia ikut dengan penguasa. Dia tidak memiliki penguasa dan dia dikuasai oleh LBB. Itu dampak yang terjadi pada ekonomi. Munculnya paham baru di bidang ekonomi seperti ekonomi komunis, ekonomi fasis, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu terjadinya krisis ekonomi terutama di Amerika Serikat akibat surplus produk yang menjalar ke seluruh dunia dengan sebutan krisis Malisme tahun 1929 sampai 1930. Yaitu dampak di bidang sosial. Yang pertama yaitu pertentangan kelas antara kelas kaum majikan dengan kelas kaum buruh sehingga melahirkan peran materialisme. Terus yang kedua yaitu gerakan emansipasi wanita semakin kuat. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di medan perang biasanya banyak sekali korban, dalam hal ini banyak laki-laki yang berguguran, dan karena hal inilah menciptakan emansipasi penyamaan derajat antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Terima kasih teman-teman telah menonton dan memahami materi yang aku berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.